Pengertian ekonomi publik. Istilah ekonomi publik adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu ekonomi dan publik. Kata ekonomi berarti kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, needs, dan keinginan atau wants untuk peningkatan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Kata publik dapat didefinisikan sebagai suatu yang berkaitan dengan urusan dan perhatian banyak orang atau public affairs, pendapat orang banyak, wilayah dan kepentingan orang banyak, atau menyangkut kepentingan dan hajat hidup atau kesejahteraan orang banyak. Ruang lingkup ekonomi publik. Secara spesifik, ekonomi publik adalah menyoroti peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, lingkup dari bahasan ekonomi publik meliputi A. Analisis dan desain kebijakan publik, B. Keuangan negara, khususnya berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah pada kesejahteraan rakyat. C. Analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan publik. Pelaku ekonomi publik. 1. Penyelenggara negara. Penyelenggara negara lazimnya terdiri dari 3 pilar yang berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan bernegara. 3 lembaga tersebut adalah sebagai berikut: A. Eksekutif atau pemerintah, B. Legislatif atau parlemen, C. Yudikatif atau lembaga peradilan. 2. Kelompok dunia usaha. Kelompok ini adalah pengusaha yang berprofesi dan berperan sebagai penghasil barang dan jasa di masyarakat dengan tujuan mendapat laba usaha. Yang ketiga, kelompok masyarakat madani. Kelompok ini adalah masyarakat yang peduli terhadap hak-hak publik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kelompok ini lebih mewakili kepentingan publik atau masyarakat luas. Sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan pada para produsen maupun konsumen dan pelayanan yang disediakan oleh negara dan produsen, dari faktor produksi seperti tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik faktor produksi lainnya. Landasan ekonomi publik. 1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi, produksi, dan alokasi konsumsi, serta masalah makroekonomi, yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sistem perekonomian. Suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi, pemerintah atau bukan, serta bagaimana keputusan ekonomi diambil, apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. Yang ketiga, pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen, cenderung mendekat satu terhadap yang lain. Secara umum, saat ini diakui swasta bahwa harus mengambil panutan dalam pasar, namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya. Peran pemerintah dalam ekonomi publik. Pemerintah sebagai pelaku atau yang umumnya mendominasi terutama pada ekonomi di negara berkembang memiliki peran sebagai berikut. A. Menetapkan kerangka hukum yang melandasi suatu perekonomian. B. Mengatur atau meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak. C. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan sebagai fasilitas seperti kredit, jaminan, simpanan, dan asuransi. D. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan. E. Mendistribusikan pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok yang lainnya. Dan F. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.
Proses kegiatan ekonomi publik. Proses kegiatan ekonomi publik dimulai dari adanya kebutuhan konsumsi barang dan jasa yang diikuti oleh timbulnya peluang usaha untuk memproduksi barang dan jasa tersebut di masyarakat secara terus-menerus yang terjadi secara berurutan. Proses kegiatan tersebut berlangsung melalui berbagai fungsi dan kelembagaan yang saling berkaitan satu sama lain berurutan, dan arus kegiatan tersebut dapat diuraikan seperti berikut. A. Kegiatan produksi yang menghasilkan nilai barang dan jasa yang nilai tahu volumenya diukur dan nilai tambah dipicu dan digerakkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan konsumsi. B. Konsumsi dan kebutuhan adalah pemicu utama aktivitas ekonomi masyarakat suatu negara, terdiri konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, maupun konsumsi orang luar negeri atau pasar ekspor, dan untuk kebutuhan investasi atau pembentukan modal, serta untuk kebutuhan belanja luar negeri atau impor. C. Besar kecilnya nilai output aktivitas ekonomi suatu negara atau disebut juga dengan produk domestik bruto (PDB) yang tergantung dari nilai tambah yang dihasilkan, yaitu bergantung dari kinerja ekonomi dan bisnis yang ada di negara yang bersangkutan. Bila aktivitas ekonominya efisien dan punya daya saing tinggi, maka nilai tambah atau PDB-nya makin besar dan sebaliknya. Barang dan jasa kebutuhan publik. Secara konsep ekonomi, yang dimaksud barang dan jasa atau komoditi adalah segala sesuatu yang dapat memberikan nilai guna baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada manusia. Nilai guna barang dan jasa adalah kemampuan barang dan jasa tersebut dalam memuaskan kebutuhan keinginan konsumen. Barang dicirikan dengan bentuk atau fisik, dan bila ditransaksikan dapat dikirimkan dan terjadi pemindahan kepemilikan dan dari penjual ke pembeli. Dan barang ini dapat dijual kembali, sementara jasa tidak berbentuk fisik dan sulit untuk dipindahkan kepemilikannya dari penjual ke pembeli, dan jasa ini tidak dapat dijual kembali. Dengan demikian, maka komoditi tersebut dapat meningkatkan manfaat dan kepuasan pada yang mengonsumsinya. Jenis barang dan jasa seperti berikut. A. Karakteristik nilai barang dan jasa. Secara umum, nilai guna barang dan jasa mempunyai sifat decreasing marginal utility, yaitu bila menambah konsumsi, maka tambahan nilai gunanya akan menurun. B. Barang ekonomis dan barang non-ekonomis. Pengertian barang ekonomis dan non-ekonomis ini berkaitan dengan masalah biaya atau harga untuk mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, konsep ini berhubungan dengan pendapatan konsumen yang mengonsumsinya maupun laba dari produsen yang menghasilkan dan menjualnya. Para pelaku ekonomi, khususnya konsumen dan produsen, biasanya lebih peduli pada barang dan jasa ekonomis maupun non-ekonomis perlu perhatian yang memadai. Demi kepentingan publik, pemerintah perlu punya visi dan kepedulian yang memadai mengenai perubahan lingkungan dan teknologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.